Mengapa kamu bangun di pagi hari? Apa yang memberi makna dan tujuan hidupmu? Banyak orang tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lebih buruk lagi, mereka terjebak dalam gaya hidup disfungsional yang mencegah mereka mengetahui apa tujuan mereka. Pada buku Ikigai 2016, Rahasia Panjang Umur dan Hidup Bahagia Orang Jepang, Hector Garcia Putserver dan Francis Miralles mengajarkan kita untuk menerapkan konsep orang Jepang, Ikigai atau tujuan hidup, di kehidupan kita sendiri. Mengambil pelajaran dari orang-orang Okinawa, rumah bagi konsentrasi sentenarian tertinggi di dunia. Orang-orang yang hidup lebih lama dari siapapun di bumi, melewati usia 100 tahun. Serta wawasan dari sains, seni, dan psikologi, menunjukkan cara menemukan dan mengikuti ikigaimu sendiri, serta memupuk gaya hidup bahagia dan sehat untuk mempertahankannya. Bagian 1. Ikigai, alasan kamu ada. Kata ikigai pada dasarnya adalah bahasa Jepang yang berarti alasan keberadaan seseorang atau tujuan hidup. Menurut orang Jepang, kita masing-masing memiliki perbedaan ikigai. Ikigai kamu bisa berpusat pada seni atau kerajinan, olahraga, pekerjaan, atau banyak hal lainnya. Namun, kamu tidak harus hanya memiliki satu ikigai. Einstein misalnya, memiliki dua hal, fisika dan bermain biola. Dia berkata bahwa jika dia bukan seorang fisikawan, dia akan mengabadikan hidupnya untuk musik. Ini juga dapat digambarkan sebagai persimpangan antara 4 elemen berbeda. Apa yang kamu sukai? Di mana keahlianmu berada? Bagaimana kamu bisa mencari nafkah? Dan apa yang dibutuhkan dunia? Bagian 2. Panjang umur dan baik. Orang-orang Okinawa menganut konsep ikigai sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka juga orang dengan umur paling panjang di dunia. Faktanya, Okinawa adalah pemimpin di antara 5 zona biru dunia, wilayah geografis tempat orang hidup paling lama. Ilmuwan yang telah mempelajari zona ini mengatakan bahwa kunci umur panjang penghuninya adalah pola makan, olahraga, ikatan sosial yang kuat, dan memiliki tujuan hidup. Dengan demikian, pengetahuan tentang cara hidup orang Okinawa dapat menerangi pencarianmu akan ikigaimu sendiri dan mengajarkan kamu untuk mewujudkan ikigaimu dalam pemenuhan pribadi yang panjang umur. Hidup di Ogimi. Untuk mempelajari bagaimana faktor-faktor zona biru ini terjadi di Jepang, Garcia dan Miralles mengunjungi kota Ogimi di pedesaan Okinawa, yang penduduknya memiliki masa hidup rata-rata lebih panjang dari semua orang Okinawa. Penulis mempelajari bahwa kehidupan di Ogimi sangat intens namun santai. Penduduknya selalu sibuk namun tenang, dengan setiap orang mengejar ikigai mereka dengan santai namun penuh semangat. Semua orang di Ogimi mengetahui ikigai mereka, tetapi mereka tidak terobsesi dengan hal itu. Orang-orang Ogimi semuanya menanam kebun sayur mereka sendiri, sering merayakan dan bekerja sama dalam komunitas. Spiritualitas memainkan peranan penting dalam kehidupan mereka. Alih-alih pensiun, ketika kehidupan profesional resmi mereka berakhir, mereka tetap aktif. Mereka melakukan ini terutama melalui partisipasi dalam kelompok keluarga yang disebut moai, yang berbagi dana, bermain game, memberi keamanan bersama, dan melakukan pekerjaan sukarela. Garcia dan Miralles mewawancarai 100 penduduk tertua Ogimi dan mendapatkan 5 prinsip atau pelajaran hidup berikut yang merangkum gaya hidup umur panjang kota tersebut. 1. Menolak untuk khawatir. 2. Ciptakan kebiasaan positif seperti berkebun, berolahraga, dan memupuk spiritualitas. 3. Pelihara persahabatanmu setiap hari. 4. Hidup tidak tergesa-gesa. 5. Pilih optimisme. Garcia dan Miralles juga menyimpulkan bahwa ikigai berdiri di atas dan di balik kelima prinsip ini, serta merupakan inti dari umur panjang dan bahagia orang Jepang. Sebelum ke bagian berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 3, menemukan ikigaimu. Ikigaimu tersembunyi jauh di dalam, jadi kamu harus mencarinya. Namun, orang Okinawa mengatakan kamu tidak boleh sibuk mencarinya. Alih-alih, biarkan ikigaimu menemukanmu saat dirimu menyibukkan diri dengan melakukan apa yang kamu sukai bersama orang-orang yang mencintai dan menyayangimu. Meskipun demikian, kamu masih bisa mendapatkan manfaat dari upaya menemukan ikigai dengan cara yang santai namun terfokus. Jepang memiliki terapi Morita
terapi yang dapat membantu mengatasi stres, kelelahan, kecemasan kronis, obsesi, dan kompulsi. Meskipun merupakan sistem psikoterapi formal, pengetahuan umum tentang prinsip-prinsipnya dapat berguna untuk menemukan ikigai, terlepas dari apakah kamu mendapatkan treatment yang sebenarnya atau tidak. Terapi Morita. Bentuk terapi kehidupan dari Jepang yang dikenal sebagai terapi Morita juga didasarkan pada ide dari tujuan hidup. Berawal dari premis bahwa kita harus menerima emosi kita alih-alih mengubahnya. Terapi Morita meminta pasien untuk istirahat total dan hanya mengamati emosinya dalam keheningan total selama seminggu, tanpa media dan pengunjung, kecuali sedikit pengawasan dari psikoterapis. Pada fase kedua, pasien mulai mengintegrasikan aktivitas berulang ke dalam rutinitas hariannya. Ini termasuk menulis di buku harian, jalan-jalan, dan melakukan sejumlah latihan pernapasan. Pada fase ketiga, kegiatan ini menjadi lebih bersifat fisik dan kreatif, menggabungkan tugas-tugas seperti memotong kayu dan melukis. Serangkaian aktivitas ini menghasilkan rangkaian emosi baru pada pasien. Dia mulai merasakan kegembiraan, keseimbangan batin, dan keterlibatan. Dan akhirnya, setelah menyelesaikan 3 fase ini, pasien siap untuk fase keempat, memasuki kembali dunia dengan perasaan tenang dan tujuan yang baru ditemukan. Mendapatkan banyak istirahat dan ruang dari gangguan dengan cara ini sangat bagus untuk kesehatan. Tetapi pada titik tertentu, kamu harus menemukan sesuatu untuk memusatkan perhatianmu. Disinilah ikigai muncul kembali. Bagian 4. Flow, arus atau aliran. Menemukan flow. Belajar mengalami keadaan flow juga dapat menentukan kamu menemukan ikigai dan mewujudkannya dalam hidup. Ini karena untuk mengalami flow, kamu harus bertanya pada diri sendiri, aktivitas mana yang sangat kamu sukai sehingga membuatmu melupakan hal yang lain, termasuk kekhawatiran dan waktu. Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada ikigaimu. Flow terjadi saat kamu begitu tenggelam dalam pengalaman yang membuatmu benar-benar fokus. Kamu kehilangan perasaan akan waktu dan hanya hidup pada saat ini. Ini adalah keadaan pengalaman optimal, kreativitas tinggi, kegembiraan, dan kinerja tinggi yang dihuni oleh semua orang, mulai dari master catur, maestro seniman, hingga atlet olimpiade saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Mencapai flow. Mencapai flow mengharuskan kamu mencurahkan lebih banyak waktu untuk aktivitas yang menghasilkannya untukmu. Berikut adalah beberapa tips khusus untuk mencapai flow. Saat kamu melatihnya, perhatikan aktivitas yang tampaknya paling alami bagi kamu untuk memasuki flow, dan pertimbangkan apakah ikigaimu mungkin berada di dalamnya. 1. Pilih tugas yang sulit tetapi dapat dilakukan. Sesuatu yang berada di luar kemampuanmu saat ini. 2. Beri dirimu tujuan yang jelas. Misalnya, jika kamu seorang penulis, tetapkan jumlah kata harian minimum. Setelah kamu menetapkan tujuan, keluarkan dari pikiranmu dan bekerjalah dengan sepenuh hati. 3. Fokus pada satu tugas saja. Ini mungkin strategi yang paling penting. Tugas tunggal membuat kamu lebih produktif, kreatif, dan cenderung mengalir. 4. Hilangkan atau kurangi gangguan. Misalnya, matikan telepon, lakukan puasa teknologi, batasi aktivitas email, dan latih dirimu untuk tetap kuat mental pada saat ini. Ingat bahwa kamu dapat menikmati flow dalam tugas biasa sekalipun. Flow tidak disediakan secara eksklusif hanya ketika kamu mengusahakan tujuan hidupmu yang lebih besar. Flow mikro merupakan keadaan flow yang dapat kamu masuki saat melakukan hal-hal seperti memotong rumput atau menangani dokumen. Kamu juga dapat menggunakan ritual harian untuk membantu mendorong flow. Misalnya, temukan cara efektif yang dapat diulangi untuk membuat sarapan, mencuci piring, menuju kantor, atau memulai pekerjaan. Hidup dalam flow. Setelah belajar untuk mengalami flow dan menggunakannya untuk menemukan ikigai, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan flow secara lebih penuh ke kehidupan dan pekerjaan. Sampai kamu mengekspresikan ikigai yang menciptakan flow di seluruh lini kehidupanmu. Untuk ilustrasi yang bermanfaat tentang hal ini, perhatikan para pengrajin Jepang yang disebut takumi, yang belajar memasuki flow dengan ikigai mereka saat mereka menjadi master keahlian yang sangat khusus. Berbagai industri mempekerjakan takumi, dari pembuat mobil hingga perusahaan hiburan. Takumi melindungi ruang mereka dan dengan sengaja mengatur dan membatasi hidup mereka demi menciptakan lingkungan kondusif yang bebas gangguan untuk memasuki flow dan memenuhi ikigai mereka. Novelis Haruki Murakami misalnya, mempertahankan lingkaran kecil pertemanan dan hanya muncul di depan umum setiap beberapa tahun. Bagian 5.
tetap muda. Setelah menemukan ikigaimu dan belajar memasuki flow dengannya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mulai membangun praktik yang bermanfaat dan sehat ke dalam semua bidang kehidupan untuk mendukung ikigaimu. Latihan-latihan ini akan meningkatkan vitalitas dan umur panjang, sehingga memberimu banyak energi untuk mencurahkan ikigai, bersama dengan banyak waktu untuk mengejar dan memenuhinya. Koneksi pikiran tubuh. Untuk memulainya, pahami peran penting pikiranmu terhadap penuaan, dan mulai berusaha menjaga agar pikiranmu tetap kuat. Waspadai efek negatif dari stres mental dan emosional yang melemahkan ingatan dan berkontribusi pada kondisi seperti depresi, insomnia, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, stres memicu respon kekebalan tubuh bahkan ketika kita tidak ada penyakit. Ini membuat tubuhmu menyerang dirinya sendiri dan merusak sel-sel sehat, menyebabnya menua sebelum waktunya. Dengan kata lain, stres benar-benar membuatmu menua lebih cepat. Kamu dapat melawan stres dengan mempertahankan sikap ketenangan dan kesadaran diri. Pada gilirannya, sikap ini mendapatkan momentum saat kamu mengetahui ikigaimu dan mengejarnya dalam keadaan flow. Seperti halnya melatih tubuh, belajar melatih pikiran juga sama pentingnya untuk mencegah penuaan. Melatih pikiranmu dengan melakukan hal-hal seperti melangkah keluar dari zona nyaman atau mempelajari keterampilan baru, merevitalisasi otak kamu dengan menumbuhkan koneksi saraf baru. Gerakkan tubuh. Bersama dengan menjaga koneksi pikiran tubuhmu, hindari terlalu banyak duduk dan tidak aktif. Gaya hidup hyper-sedentary sebagian besar masyarakat modern mirip seperti kaum rebahan, berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kardiovaskuler dan kanker. Ingat, olahraga adalah salah satu faktor umur panjang bagi penghuni zona biru. Mereka tidak mengharuskan pergi ke gym, tetapi hanya dengan tetap aktif. Kamu dapat dengan mudah menerapkan prinsip ini dengan berjalan ke tempat kerja, menaiki tangga, bergabung dengan tim olahraga, dan sebagainya. Untuk pendekatan yang lebih formal, pertimbangkan untuk mempraktikkan satu atau lebih dari disiplin pikiran tubuh timur, seperti radio taiso, yoga, tai chi, dan zigong. Disiplin ini semuanya melibatkan hubungan pikiran tubuh. Ia menggabungkan latihan fisik yang lembut dengan kesadaran pernapasanmu. Pentingnya tidur. Saat kamu mengintegrasikan lebih banyak gerakan fisik ke kehidupanmu, pastikan untuk tidak mengurangi jam tidur, yang merupakan alat anti penuaan utama. Tidur menghasilkan melatonin, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, menghaluskan kulit, dan memiliki manfaat kuat lainnya. Makan dengan baik. Untuk mendukung pengejaran ikigai melalui hidup sehat, membangun hubungan pikiran tubuh yang sehat melalui ketenangan batin dan gerakan yang lembut memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Anda juga harus makan dengan baik. Diet Okinawa. Berbagai penelitian telah mengungkap prinsip-prinsip yang mendasari cara makan orang Okinawa. Memahami prinsip-prinsip ini penting bagi siapa saja yang tertarik untuk memenuhi ikigai mereka. Karena prinsip diet orang Okinawa terkait dengan pencarian ikigai dan umur panjang mereka. Seperti halnya setiap aspek lain dalam hidup mereka. Makan sedikit. Orang Okinawa makan sangat sedikit secara keseluruhan. Rata-rata hanya 1785 kalori per hari. Seperti halnya orang-orang di kelima zona biru dunia juga mengkonsumsi lebih sedikit kalori daripada orang-orang di belahan dunia lain. Selain itu, ilmu kedokteran modern telah memverifikasi penurunan asupan kalori sebagai kontributor peningkatan kesehatan. Kamu dapat dengan mudah mengikuti contoh orang Okinawa tentang makan lebih sedikit. Cara khas Jepang untuk mempraktikkan pembatasan kalori adalah dengan menerapkan aturan 80% atau hara hachibu yang mengatakan kamu harus berhenti makan saat kamu merasa 80% kenyang. Kamu juga bisa mendapatkan efek yang sama seperti hara hachibu dengan melakukan intermittent fasting. Ingatlah bahwa saat kamu mempraktikkan pembatasan kalori, kamu harus tetap sehat dengan hanya mengonsumsi makanan dengan nilai gizi tinggi. Makan makanan yang bervariasi. Meskipun orang Okinawa makan sangat sedikit, makanan yang mereka makan sangat bervariasi. Diet mereka mencakup rata-rata 18 makanan berbeda per hari. Mereka menggunakan metafora pelangi untuk menentukan apakah mereka telah mencapai variasi yang diinginkan. Apakah ada keragaman warna di atas piring? Orang Okinawa mendasarkan pola makan mereka pada biji-bijian, terutama nasi putih. Mereka makan setidaknya 5 porsi sayuran dan buah-buahan setiap hari, memenuhi lebih dari 30% makanan mereka dengan sayuran. Mereka jarang makan gula, dan jika mereka melakukannya, itu adalah gula tebu.
Mereka makan sangat sedikit garam, hanya 7 gram per hari. Koneksi antioksidan. Diet Okinawa sangat kaya akan antioksidan. Orang Okinawa makan 15 makanan antioksidan tinggi hampir setiap hari, termasuk tahu, miso, tuna, rumput laut, kecambah kedelai, dan ubi jalar. Antioksidan memperlambat proses oksidasi dalam sel dengan melawan radikal bebas, molekul yang menyebabkan oksidasi sel dan dapat menyebabkan kanker. Untuk orang barat yang tidak bisa mendapatkan makanan kaya antioksidan Jepang, ada banyak makanan lain yang tersedia yang mencapai efek yang sama. Seperti brokoli dan lobak, ikan berminyak, seperti salmon dan sarden, buah jeruk, beri, oat, gandum, minyak zaitun, dan anggur merah. Orang Okinawa juga banyak minum teh kaya antioksidan, terutama sanpincha, campuran bunga melati dengan teh hijau. Sanpincha meredakan stres, menurunkan kolesterol, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko serangan jantung. Bagian 6. Menjadi ulet. Setelah belajar bagaimana menemukan ikigai, membangunnya ke dalam hidup melalui flow, dan belajar untuk tetap awet muda dan sehat, sekarang kamu harus belajar menjadi ulet. Ulet adalah kemampuan untuk menangani kemunduran dan terus berjalan. Sikap ulet yang kuat dikaitkan dengan memiliki ikigai yang jelas. Faktanya, ulet dan ikigai saling menguatkan. Orang yang mengetahui ikigainya dengan jelas cenderung ulet dalam mengejarnya. Sementara ulet adalah kualitas yang memungkinkan mereka untuk terus mengejar ikigainya dengan semangat, bahkan saat menghadapi kemunduran dan kesulitan. Berikut adalah beberapa cara khusus yang dapat dipelajari untuk melatih keuletan. Merangkul ketidakkekalan dan ketidaksempurnaan. Konsep Jepang tentang wabi-sabi dan ichigo-ichie dapat membantu kamu menemukan keuletan. Wabi-sabi berarti menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, dalam hal-hal yang tidak lengkap atau cacat. Karena hal-hal tersebut mencerminkan realitas dunia yang tidak sempurna dan cepat berlalu. Contoh standarnya adalah menemukan nilai estetika dan bahkan filosofis dalam cangkir teh yang retak. Ichigo-ichie adalah sikap orang Jepang yang menyadari bahwa momen saat ini hanya ada saat ini dan tidak akan pernah datang lagi. Untuk menerapkannya, berhentilah tenggelam dalam ingatan dan spekulasi, dan tetaplah hadir secara mental. Kamu dapat melihat sikap ini dalam arsitektur Jepang. Tidak seperti katedral dan gedung pencakar langit barat, bangunan tradisional Jepang terbuat dari kayu, mencerminkan semangat menghargai ketidaksempurnaan dan mengakui ketidakkekalan. Berlatih wabi-sabi dan ichigo-ichie dapat membantu kamu tetap ulet, hidup di masa sekarang, dan menikmati setiap momen dengan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan mengakui ketidaksempurnaan sebagai kesempatan untuk berkembang. Konsep-konsep ini juga mengajarkan bahwa karena segala sesuatu lenyap, kamu harus menjalani ikigai sekarang, atau mengambil resiko tidak pernah menjalaninya sama sekali. Pelajaran dari Buddhisme dan Stoikisme. Dua contoh sejarah yang terkenal lebih lanjut menggambarkan praktik dan nilai keuletan, dan menggambarkan prinsip wabi-sabi dan ichigo-ichie. Pertama, Siddhartha Gautama terbangun dengan kesadaran bahwa semua kehidupan tidak kekal dan penuh penderitaan. Terlahir sebagai seorang pangeran, dia menolak kekayaan dan posisinya, dan melanjutkan pencarian pencerahan yang membawanya untuk mencicipi kesenangan yang memanjakan, dan asketisme yang ketat. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa lebih baik mengikuti jalan tengah moderasi, tidak menolak kesenangan atau diperbudak olehnya. Sikap ini memungkinkan dia dan para pengikutnya untuk tetap tenang dan ulet dalam menghadapi gejolak hidup yang kosong. Kedua, dan mirip, filosofi Stoikisme Yunani kuno mengajarkan orang untuk mengendalikan kesenangan dan keinginan mereka agar tidak dikendalikan olehnya. Seperti Buddhisme, mengajarkan orang untuk mengurangi ego mereka dan mengendalikan emosi negatif. Kaum Stoa juga berhati-hati untuk membedakan apa yang terjadi dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Mereka mengatakan kepuasan sejati hanya datang dari mencapai keadaan ketenangan atau keuletan sikap apatheia yang ditandai dengan kebebasan dari nafsu, sehingga kamu tidak mempermasalahkan apa yang terjadi atau yang tidak terjadi. Menjadi anti-fragile. Dalam pencarian untuk menjadi ulet, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari belajar tentang tingkat keuletan lanjutan yang disebut Nassim Taleb sebagai anti-fragility atau anti rapuh. Ketika dirugikan, mereka tidak hanya bertahan, mereka menjadi lebih kuat. Menjadi anti rapuh adalah cara terbaik untuk menanggung pemenuhan seumur hidup ikigaimu. Jika kamu anti rapuh, banyaknya tantangan yang pasti akan kamu hadapi saat mengejar ikigai hanya akan meningkatkan pengejaranmu dengan memberi kamu tambahan kekuatan, keterampilan, dan tekad.
Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu kamu menjadi anti rapuh pada tingkat praktis. Pertama, buat redundansi dalam hidupmu, seperti banyak aliran pendapatan atau banyak teman. Kemudian, kamu tidak akan hancur total jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka. Kedua, mengadopsi pendekatan yang aman dan konservatif di beberapa bidang kehidupan sambil mengambil resiko kecil di bidang lain. Diversifikasi portofoliomu dalam segala hal, mulai dari keuangan, teman, hingga karir. Pertahankan inti stabilitas yang aman sambil mengambil beberapa resiko yang diperhitungkan, yang benar-benar dapat membuahkan hasil. Ketiga, singkirkan dari hidupmu apapun yang membuatmu rapuh, seperti kebiasaan makan yang buruk. Anti rapuh juga berpadu indah dengan Wabi Sabi dan Ichigo Ichie. Ketika kamu menjadi anti rapuh, kamu belajar untuk menyambut ketidakpastian, ketidaksempurnaan, dan kesementaraan hidup. Karena hal-hal ini sebenarnya memperkuat kamu. Bagian 7, 10 aturan inti Ikigai. Untuk mengakhiri penjelajahan Ikigai dalam buku ini dan bagaimana membangun kehidupanmu di sekitarnya, berikut adalah daftar 10 aturan inti Ikigai yang diringkas dari semua informasi di atas. Gunakan aturan ini sebagai peta untuk memenuhi tujuan hidupmu dalam mencintai komunitas dengan orang lain dan dunia di sekitarmu. 1. Jangan pensiun. 2. Jangan terburu-buru. 3. Makan dengan baik dan jangan makan berlebihan. 4. Miliki teman-teman di sekitar Anda. 5. Terus bergerak. 6. Tetap tersenyum. 7. Berhubungan dengan alam. 8. Berterima kasih. 9. Tetap hadir secara mental. 10. Ikuti bakat dan hasrat unik kamu. Jika kamu masih tidak yakin apa ikigaimu, ikuti saran Viktor Frankl. Saat kamu tidak mengetahui apa misimu saat ini adalah menemukannya. Selesai. Terima kasih telah buka buku bersama. Untuk kamu yang belum menemukan ikigainya, boleh di-share ya kesulitan apa yang kamu hadapi dalam menemukannya. Bagi yang telah menemukan ikigainya, selamat ya, dan tetap semangat untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan umur panjang. Kalau ada buku yang ingin kita buka bersama selanjutnya, bisa komen di bawah ya.